Listrik, sesuatu yang kita pakai ya setiap hari. Tapi pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di balik saklar lampu itu? Ini bukan sekedar klik dan nyala. Ada sebuah perjalanan loh, perjalanan daya yang luar biasa jauh cuma buat sampai ke rumah kita. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri perjalanan gaib ini. Mulai dari pembangkit listrik yang super besar sampai ke, gawai yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Terus, apa aja sih aturan main di balik aliran energi raksasa ini? Lihat deh, ini dia. Ibaratnya jalan tol super untuk listrik. Menara-menara transmisi kayak gini tuh tulang punggungnya jaringan listrik kita yang bawa energi dari satu ujung negara ke ujung lainnya. Keren kan? Tapi buat bener-bener ngerti cara kerjanya, kita harus zoom in. Kita perlu lihat ke level yang paling dasar, ke ilmu fisika yang jadi otaknya semua ini. Oke, jadi setiap sistem yang rumit pasti punya aturan main kan? Nah, listrik juga begitu. Ada 3 pemain utama yang wajib kita kenal. Arus, tegangan, dan hambatan. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, arus listrik. Anggap aja ini kayak aliran air di dalam pipa. Gampang kan? Arus ini yang kita ukur pakai satuan ampere pada dasarnya adalah seberapa banyak air atau dalam hal ini elektron yang lewat di satu titik setiap detiknya. Jadi makin banyak elektron yang ngalir, ya makin deras arusnya. Simple. Nah ini dia, analogi air ini bener-bener ngebantu banget. Kalau arus tadi itu laju alirannya, tegangan itu ibarat tekanan airnya. Semakin kuat tekanannya, semakin kencang dorongannya. Nah, terus ada hambatan. Hambatan itu apa? Anggap aja pipanya menyempit di satu bagian. Dia melawan aliran airnya. Analogi simpel ini kunci buat ngerti semuanya. Dan ini bukan cuma teori loh, ini buktinya, visualnya, langsung dari sumbernya. Coba lihat grafiknya. Kelihatan jelas banget kan hubungannya lurus? Waktu tegangan kita naikin, arus juga ikut naik. Lurus aja gitu. Nah, hubungan yang sebanding dan lurus inilah yang jadi inti dari hukum Ohm. Oke, sekarang kita bahas si hambatan ini lebih dalam. Balik lagi ke analogi pipa tadi, ini kan penyempitnya. Nah, setiap bahan itu punya tingkat kesempitan yang beda-beda. Bahan kayak tembaga, itu hambatannya kecil banget, jadi arusnya lancar jaya. Tapi kalau karet, hambatannya super tinggi, arusnya jadi mampet, nggak bisa lewat. Jadi bisa dibilang hambatan ini semacam gesekan di dunia perlistrikan. Dan ini dia rumus saktinya yang nyatuin mereka bertiga. V sama dengan I kali R. Hukum Ohm. Jangan anggap ini cuma rumus fisika biasa ya. Ini adalah kunci yang bikin kita bisa merancang dan ngendaliin semua sirkuit listrik. Mulai dari senter yang simpel sampai komputer canggih. Intinya apa? Dengan ngerti hubungan ini, kita bisa menjinakkan dan ngatur listrik. Oke, aturan mainnya udah kita pegang. Sekarang, gimana caranya kita membangun jalan buat si listrik ini? Nah, ternyata ada 2 desain jalan utama, namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan percaya deh, milih antara 2 ini efeknya gede banget. Coba lihat gambarnya. Yang di kiri itu rangkaian seri, semua komponennya kayak antre, satu baris gitu. Terus yang di kanan itu rangkaian paralel, tiap komponen dapat jalur sendiri-sendiri, bercabang. Kelihatannya beda ya, tapi yang lebih penting itu cara kerjanya yang beda total. Nah, ini dia bedanya yang paling krusial. Di rangkaian seri, karena jalurnya cuma satu, kalau satu lampu aja putus, ya udah semuanya ikut mati. Kayak lampu hias Natal yang model lama itu loh. Satu mati, semua gelap. Repot kan? Nah, kalau di rangkaian paralel, karena jalurnya banyak, satu lampu mati, yang lain santai aja, tetap nyala. Arusnya masih bisa lewat jalur lain. Inilah alasan kenapa listrik di rumah kita itu pakai rangkaian paralel. Coba bayangin deh, kalau TV mati cuma gara-gara bohlam di kamar mandi putus. Kacau kan? Oke, kita udah ngomongin rangkaian di skala kecil. Sekarang ayo kita zoom out lagi, lihat gambaran besarnya. Gimana sih rangkaian-rangkaian ini nyambung jadi satu jaringan super raksasa yang kita kenal sebagai jaringan listrik nasional atau the grid. Perjalanan listrik ke rumah kita itu ada beberapa tahap. Pertama, listriknya dibuat dulu di pembangkit. Terus, nah ini yang penting, tegangannya dinaikin gila-gilaan. Bisa sampai 500.000 volt buat dikirim lewat jalan tol tadi. Kenapa harus setinggi itu? Simple, biar energinya nggak banyak hilang di jalan. Efisien. Begitu udah deket kota kita, tegangannya diturunin lagi di gardu induk. Terus diturunin lagi sampai akhirnya masuk ke rumah kita di tegangan yang aman, yaitu 220 volt. Jadi proses naik turun tegangan ini, itu kuncinya supaya semua sistem ini bisa jalan.
Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang itu, sampailah si listrik di stop kontak rumah kita. Daya itu sekarang ada di tangan kita. Tapi, ingat kan, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang besar. Jadi, penting banget buat kita ngobrolin soal keselamatan. Ini beberapa hal dasar tapi super penting. Pertama, air dan listrik itu musuh bebuyutan. Jadi, pastikan tangan selalu kering ya kalau mau nyentuh saklar. Kedua, jangan keroyokan di satu stop kontak, nanti kelebihan beban. Cek juga kabel-kabel di rumah, jangan sampai ada yang terkelupas. Ini tips-tips simple, tapi bisa bikin kita semua aman dan memastikan perjalanan energi ini cuma bawa manfaat, bukan bahaya. Jadi gitu, kita udah ikutin perjalanannya dari awal sampai akhir, dari hukum fisika yang paling dasar sampai ke jaringan transmisi yang super kompleks. Manusia bisa dibilang udah jago banget mindahin energi dari titik A ke titik B. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, setelah berhasil kita pindahin, gimana caranya kita menyimpan energi itu secara efisien buat dipakai nanti? Nah, itulah tantangan besar energi selanjutnya yang harus kita hadapi.